الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahmatullah. Di tangan saudara adalah diktat yang ke-51. Diktat yang insya Allah akan memberi petunjuk dan sedikit atau menambah sedikit pengertian saudara bahwa dunia ini bukan saja tempat manusia hidup, tetapi juga tempat hidupnya ideologi-ideologi dan paham-paham. Di dunia ini tempat pertentangan dan perlawanan antara ideologi dengan ideologi. Ini berjalan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan dan menciptakan malaikat yang ditugaskan masing-masing untuk menarik hamba-hamba Allah, yang satu kepada kebaikan dan yang satu kepada kejahatan. Pengajian kita yang baru lalu kita sudah membaca beberapa ayat bahwa syaitan diberi oleh Allah kesempatan untuk menyesatkan. Para nabi diutus untuk memberi petunjuk. Kedua-duanya tidak diberi hak dan kekuatan atau kekuasaan untuk memberi petunjuk kepada seseorang atau menyesatkan seseorang. Itu nanti urusannya di tangan Allah. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Kata setan di hari kiamat kepada manusia-manusia yang telah disesatkan, para manusia, sebenarnya aku tidak ada kekuatan apa-apa untuk menyesatkan kamu. Namun aku ajak kamu ke jalan yang tidak baik, lalu kamu turun aku. Maka salahkan dirimu, jangan menyalahkan aku. Begini dalam ayat yang kita baca pada majelis yang lalu. Para rasul pun telah diberi oleh Allah pengetahuan kamu tidak bisa menghidayakan orang atau menyesatkan orang. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Jadi saudara-saudara sudah jelas bahwa yang menyesatkan banyak dan yang mencari jalan untuk memberi petunjuk supaya Allah memberi petunjuk juga banyak. Sampai pada titik di mana kita berbicara bahwa manusia ini nanti dalam struggle, dalam perjuangan, yang satu mau menarik temannya kepada kejahatan, yang satu mau menarik temannya kepada kebaikan, dan dua-dua tidak diberi kekuatan apa-apa untuk menyesatkan atau memperbaiki. Itu nanti kemenangan terakhir di tangan manusia-manusia muslim. Sebab apa? Sebab in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Kamu juga merasa capek mengingatkan orang, capek bertabligh. Mereka juga capek mengeluarkan bondo untuk menyesatkan.
sama-sama merasa berat, ada satu kesempatan yang dibuka untuk kamu wahai kaum muslimin dan mukminin yang tidak dibukakan untuk golongan lain, yaitu apa? Memohon. Jadi kita di dalam saat-saat di mana umat Islam sudah menyampaikan apa yang benar, maka sudah kewajiban mereka sudah dilaksanakan. Tinggal apa? Tinggal sama-sama menyuwun kepada Allah, mohon kepada Allah. Jadi generasi muda kita pelihara. Pihak lawan ingin menyesatkan ini generasi muda supaya jadi loyo dan tidak bisa terpakai. Ini perjuangan. Lalu kita bagaimana? Kita pacu terus generasi muda ini ke depan supaya maju kemana? Ke Shiratal Mustaqim, kepimpinan Rasulullah SAW. Nanti syaitan akan berdiri di tengah jalan dengan api dan besi dan macam-macam supaya merintangi ini pemuda dan pemudi jalan ke jalan Shiratal Mustaqim. Kita lantas mohon kepada Allah, ya Allah, singkirkan aral-aral yang melintang ini. Itu ciri khas umat Islam. Itu tabiatnya seorang muslim. Sebab tidak ada paksaan. Karena itu saudara-saudara, dalam kita mengaji Islam dan skop-skop Islam dan doktrina Islam ini, kita nanti terpaksa akan menyatakan yang segala yang benar yang dibacakan yang di dalam Quran dan hadis. Saya harap saya dengan demikian ini tidak menyebabkan kekacauan di dalam kota Bangil. Saya harap saya dengan demikian tidak membuat suatu keresahan. Orang lain tidak usah menuduh yang tidak-tidak. Saya toh mengaji, bicara tentang apa yang saya tahu. Dan pihak lain pun juga sudah cukup memberi penerangan di segala macam bidang dan kekuatan-kekuatan yang mereka sudah tumpahkan dari kaum barat, dari mana itu sudah cukup juga mereka mengemukakan pendapatnya. Tinggal biar masing-masing bebas menyatakan pendapatnya. Saya tertarik sekali dengan ucapan Bapak Wakil Presiden yang mengatakan bahwa jangan semua orang bicara agak berlainan dengan yang dimaksud oleh penguasa lalu dianggap ini mau kudeta, mau jangan. Ini satu hati nurani rakyat ini juga harus didengar. Lalu kita kalau tidak mengeluarkan isi hati kan tidak baik. Sebagai muslim harus menyatakan ini yang benar. Tinggal nanti biar rakyat pilih. Jelas saudara-saudara? Jadi dunia tempat perjuangan. Dan setelah kita mengetahui dengan pasti bahwa Allah sendiri yang akan memberi petunjuk, kita harus terus memacu ini umat kepada akhlak yang baik, pada tingkat pengertian yang luhur, tinggi. Jadi dalam diktat ini saya sebut siapa lawan-lawan Islam. Wajar sekali kalau orang yang berjuang mengetahui siapa lawannya, itu sudah wajar. Kalau Islam dijadikan lawan oleh kaum Yahudi misalnya, itu wajar. Jadi dia nanti mengajar kepada anak-anaknya, hei anak-anak Yahudi, musuh-musuh yang paling buyutan itu Islam. Ya sudah jelas begitu isi ajaran mereka. Walaupun saudara tidak dengar, tapi kenyataannya begitulah. Jadi mereka hasil generasi yang mereka cetak ini adalah generasi yang paling memusuhi Islam dan umatnya. Lah kita mengatakan bahwa di dalam Quran ini musuh-musuhmu. Kita juga mesti kasih tahu kenapa ayat ini mesti kita langkai. Ayat tidak bisa dilompati, ada ayatnya. Jadi pertama-tama Allah SWT menganggap bahwa musuh-musuh yang paling berat itu adalah setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Jadi setan itu adalah lawanmu, hei menoso. Setan itu yaitu lawanmu yang paling buyutan, nomor 1. Jadi lawanmu yang paling kuat adalah setan. Jelas. Di mana itu setan itu? Setan itu bersemayam dalam hawa nafsu, emosi yang mengajak kita kepada kejahatan, syahwat yang meluap-luap,
ingin melampaui batas, tidak tersalurkan, keinginan kemilikan, ingin mempunyai sesuatu tetapi dengan merugikan orang lain, itu semangat-semangat ya, gejala-gejala yang timbul dari hawa nafsu, dan itu sumbernya setan. Melawan ini adalah satu perjuangan dan diharuskan oleh Allah. Jadi menurut firman Allah, kalau kamu tidak jadikan hawa nafsumu ini sebagai lawan yang kamu harus sebagai musuh yang harus kamu lawan, maka dia akan menumpas kamu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Jadikan dia musuhmu, baru nanti ada semangat perlawanan. Kalau tidak ada musuh, tidak ada perlawanan. Harus menyerah. Kalau menyerah kepada hawa nafsu, nanti jadi umat mereteli, habis, dan dimakan oleh hawa nafsu, dimakan oleh emosi, dimakan oleh keinginan-keinginan jahat, waliyadillah. Jadi begitulah isi dalam Al-Quran. Lantas Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, la tajidanna, Muhammad, engkau akan menjumpai orang yang paling benci kepada Islam dan kepada orang-orang yang beriman adalah Yahudi. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Jadi umat Islam mengetahui bahwa kalau itu Yahudi ini lawannya, dan lawan tiap orang yang beragama, tiap orang yang beriman kepada Allah. Pada saat-saat tertentu mereka juga memusuhi kaum Kristen, kaum pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam. Nanti saya akan ceritakan dalam bab sekularisme dari mana timbulnya itu. Kemudian ada ayat yang mengatakan walladzina asyraku, orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, baik mempersekutukan Tuhan dengan dolar atau mempersekutukan Tuhan dengan hawa nafsu, yakni menyembah hawa nafsunya. Hawa nafsuku ini yang betul, orang lain tidak betul. Jadi dia mengikuti terus hawa nafsunya, mengikuti jejak apa suara isi hatinya. Ini orang yang menyembah hawa nafsunya. Ini juga mempersekutukan Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Muhammad, bagaimana kau bayangkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, diikuti mutlak, kemudian kupingnya dan hatinya ditutup oleh Allah. Justru dia orang yang mengerti, bukan orang bodoh. Kalau orang buta huruf sih lain lagi hukumnya. Ini mengerti, orang intelek. Faman yahdi, siapa gerangan yang akan memberi dia petunjuk selain daripada Allah? Ayat. Jadi orang yang menyembah Allah dengan hawa nafsu, dualis ini termasuk mempersekutukan. Menyembah kedudukan juga. Jadi kut-kut fundamentalisme tentang kedudukan. Dia mau kedudukan. Ini juga menyembah ini. Ini juga sesat, musyrik. Jadi orang yang menerima kedudukan sebagai nikmat daripada Allah ini tidak musyrik. Jadi kita lihat saja nilainya, hasilnya itu juga bisa bernapaskan apa mentalitasnya yang berkedudukan. Orang yang cinta kepada istrinya lebih dari mesti, mengikuti istrinya tanpa reserve, ini menyembah istri, ini musyrik. Jadi golongan musyrik ini banyak, kaum dualis. Dan biasanya orang-orang begini tidak senang pada Islam, tidak senang pada agama yang murni, tidak senang pada agama yang membebaskan manusia daripada syirik-syirik begini ini. Kalau syirik menyembah reco itu sekarang saya kira sudah sedikit sekali, sudah tidak sampai 0,1%. Yang nyembah reco betul, waktu disembah itu sudah tidak ada itu. Zaman entah ya kalau di tengah-tengah Kalimantan Barat orang masih animis apa. Tapi kalau di negeri-negeri yang sudah beradab modern, penyembahan reca itu sudah berkurang. Tetapi yang penyembahan-penyembahan ini tadi, ini arca-arca baru dan menyembah akal. Ini yang paling berbahaya. Mendewakan akalnya, melupakan yang memberikan akal itu.
mensuperiorkan hasil akaliah, hasil ilmiah, tanpa memperhitungkan yang lain. Kalau saudara sebutkan agama, wahyu, itu zaman dulu manusia masih primitif. Sekarang tidak perlu agama, sudah ada akal. Saudara-saudara, ini namanya kaum musyrikin. Walladzina asyraku satajiduhum ya Muhammad asyaddan nasi adawatan. Orang-orang yang musyrik ini nanti engkau jumpai mereka paling sengit membenci Islam dan umatnya. Jadi lawan. Nah kalau lawan dibiarkan, tidak dilawan, ya buyar Islam ini. Jadi diwajibkan ada perlawanan. Perlawanan itu ideologi dengan ideologi. La ikraha fid-din, tidak ada kekerasan, tidak perlu itu. Kita tidak perlu. Kalau mereka nanti yang perlu masih memakai kekerasan. Kalau umat Islam tidak pernah perlu memakai itu. Di mana-mana saudara buka sejarah. Umat Islam tidak ngawiki. Umat Islam yang dikerasi. Seperti beberapa tempat di Eropa, umat Islam dipaksakan untuk masuk agama lain dengan kekerasan senjata. Dan dengan cara-cara yang licik juga mereka berbuat macam-macam. Kemudian An-Nasara, orang-orang sesudah pengikut Isa yang asli sudah kembali kepada musyrik. Musyrik juga asyaddan nasi adawatan. Ini Quran. Dan karena ini ada di dalam Quran, maka ini harus kita kaji supaya kita tahu saja. Tidak usah ada keresahan, tidak usah ada kegelisahan, tidak usah ada orang tersinggung. Orang ini Quran. Quran itu dari Allah. Allah yang menciptakan kita, membawa kata-kata begitu. Saudara-saudara, saya ulang-ulang ini supaya saudara jangan salah tompo, salah mengerti. Kita juga bisa ngaji Quran tetapi melalui hukum fikih, misalnya bagaimana hukum puasa, bagaimana haid, bagaimana nifas, bagaimana tolak, rujuk, itu ada. Tetapi ini juga ada. Itu sudah dikaji di tempat ini, dikaji di tempat lain, tidak apa-apa. Itu Islam. Saudara-saudara, karena kaum muslimin di antara abad ke-17 sampai abad ke-20 sekarang ini sering melupakan alfabetnya, alif, ba, ta-nya, apa yang tersebut di sini, di dalam diktat ini, lantas bermacam-macam terjadi hal-hal yang merugikan mereka sendiri. Sebab mereka lupa bahwa ini ada lawan, ada kawan dalam perjuangan. Sampai mereka keblinger. Keblinger itu kalau cara Indonesianya berlarut-larut dalam kesalahan. Sampai lama-lama menganggap kawannya sebagai lawan. Keliru ini. Saudara, kalau berasa atau tidak berasa, saya tidak maido ya. Saya tidak berhak maido saudara. Tapi jelas kaum muslimin di mana-mana merasakan kadang-kadang keliru. Lawan malah bisa jadi kawan, dan kawan bisa jadi lawan. Kalau saudara bilang ada permusuhan, wah itu di sana itu bagaimana? Ustaz, di sana itu ada cekcokan antara apa? Antara NU dan Muhammadiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keliru. Ini orang yang tidak mengaji dalam. Kalau begitu siapa lawan, siapa kawan? Kalau cuma masalah sana tidak mau kunut, sini tidak mau talqin, situ tidak mau tahlil, masalah sepele sekali itu. Sebab prinsip masih satu. Karena itu tidak boleh ada keretakan di dalam satu tubuh ini. Gitu. Masalah mereka salah menafsirkan ayat dalam tafsiran-tafsiran yang dhonni, itu saya kira masalahnya tidak seberapa. Tapi kalau sudah orang muslim rangkul-rangkulan dengan Yahudi, ini berbahaya. Sebab Yahudi tidak akan diam. Yahudi itu diendoktrinir sejak bayi. Lawanmu adalah Muhammad dan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan keliru. Kekeliruan ini lantas menyebabkan hidupnya kita ini protolan, tidak koheren, tidak ceket gitu.
Nah kalau perhotelan ya mudah saja, semua orang bisa ngambil satu puing. Semua orang bisa ngambil itu puing, disawatkan ke sana ke sini, akhirnya habis. Saudara-saudara, jangan jauh-jauh karena kekeliruan bangsa Arab. Mereka tadinya di bawah satu kekuasaan. Itu negeri Arab semuanya itu berapa juta mil itu di bawah satu bendera Turki. Lantas itu barat dan timur serta Yahudi ngerongrong. Dirongrong, dipanggili orangnya satu persatu supaya pergi ke Eropa belajar. Akhirnya dipelajari kebudayaan dan sejarah Eropa. Akhirnya kembali ngerongrong negaranya. Akhirnya tumbang khilafah Islamiyah ini. Tidak ada khalifah, Turki habis. Di sini mulainya di Guanyang habis-habisan. Sekarang itu negeri Arab, satu bangsa, satu bahasa, satu nusa, terdiri dari 22 negara. Apa sebab? Dan mereka lupa mana lawan, mana kawan. Dan 22 ini yang satu sama lain bermusuhan, lebih dari permusuhannya mereka dengan Yahudi. Jadi kalau saudara tanya sekarang antara Mesir dengan Irak, permusuhannya lebih dari Mesir sama Yahudi. Mesir membukakan jalan untuk Yahudi masuk negerinya. Saudara-saudara, kekeliruan ini karena mereka salah kaprah, tidak mengaji betul-betul. Jadi kita di abad ini lawan Islam itu kadang-kadang menyamar, kadang-kadang menyaru, lupakan wajah lain, seperti wajahnya teman. Tapi lawan tetap. Itu keahlian, itu kepintaran mereka berjuang. Saudara-saudara, kadang-kadang dia menyisip ke tubuh umat Islam. Karena itu diktat yang dapat Anda baca kali ini dan pelajari, bisa sepintas lalu saudara mengerti ini lawan dan bagaimana saudara menghadapi lawan-lawan itu. Kadang-kadang mereka itu membentuk satu front. Jadi buat orang yang mengikuti, jangan keliru saudara-saudara. Buat orang yang mengikuti politik internasional, kalau ada pertemuan-pertemuan puncak antara dua raksasa, Soviet dan Amerika, itu yang dibicarakan saudara mestinya di antara beberapa masalah yang akan saya sebut ini, yaitu minyak mentahnya umat Islam, bensin. Gimana caranya kita sedot terus tanpa mereka sadar dengan harga yang paling murah. Lantas gas alamnya, fosfatnya, gulanya, kakaonya negara-negara Islam, emasnya, dan negara-negara yang umatnya banyak Islam ini, bagaimana kita menguasai tempat-tempat strategisnya, seperti yang dipakai sekarang misalnya di Bab el-Mandeb, itu dikuasai oleh armada Soviet. Sekarang Amerika membawa armadanya ke Teluk Persia di Iran, dekat Iran situ, keliuran di situ. Ini semua saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sampai ke situ, tetapi ini berjalan di luar kesadaran kita semua. Jadi saudara-saudara, dalam diktat ini saya sebutkan beberapa macam yang saya ingat merupakan lawan-lawan umat Islam. Jadi dunia Islam ini mengalami serbuan yang susul menyusul dan rongrongan yang sambung menyambung dari anasir-anasir sebagai berikut. Yang pertama, kaum Zionis. Kaum Zionis ini adalah kaum politisi Yahudi yang mempunyai cita-cita membuat satu Turki, Yahudi Raya, Israel Raya. Seperti Jepang dulu Asia Raya, Asia Timur Raya. Itu Jepang mempunyai cita-cita begitu, tapi gagal. Ini Yahudi juga mempunyai Israel Raya. Jadi daripada Palestina sampai Nil, sampai Furat, sampai Madinatul Munawwarah, sampai Khaybar, sampai Timur Tengah, semua itu dikuasai. Itu cita-cita Israel. Dan di kanisetnya di gedung parlemennya ada gambar peta begini, yaitu tadi yang saya sebut.
Dan waktu Presiden Anwar Sadat pergi ke sana melihat peta itu. Jadi itu cita-cita Bani Israel di abad ini. Mereka kecil tetapi bisa mempengaruhi negara-negara besar. Dan pengaruhnya besar. Fleksibilitasnya luar biasa. Kecerdasannya juga cukup. Sehingga umat Arab yang mempunyai minyak tidak bisa dipakai sebagai senjata dalam melawan Amerika dan mereka ini. Dan begitu seterusnya. Jumlah yang besar 140 juta kalah dengan 3 juta Yahudi ini. Sebab ya disinilah mereka kompak, ini tidak kompak. Itu salah satu sebabnya. Kaum Zionis menjelma di dalam segala negara dan segala bentuk. Seperti misalnya saja Rotary, klub-klub Rotary Club itu termasuk satu pecahan dari Zionis internasional. Agen-agen kantor-kantor berita itu dipegang oleh Zionis dengan bondonya dan dengan orang-orangnya seperti AFP, Reuters dan macam-macam itu Zionis. Jadi itu selain itu mereka mempunyai agensi sendiri. Jadi Jewish Agency. Orang-orang Yahudi punya perwakilan berita, kantor-kantor berita dan surat-surat kabar. Jadi di Amerika dikuasai mereka. Jadi publik ini dari mereka ini. Jadi berita-berita yang menguntungkan Islam misalnya digelapkan, tidak diberi. Yang langganan-langganan di mana-mana ini tidak dapat, atau disalah tafsirkan. Seperti kejadian-kejadian yang mereka tidak senangi terjadi di Iran atau di Afghanistan. Ini diputar balik, merupakan satu negara yang dimomokkan. Jadi orang tidak suka, ditakut-takutkan, dijadikan hobi melalui kantor-kantor berita dan siaran-siarannya. Gambar-gambar TV yang mereka ambil itu untuk TV langganan itu semuanya mereka punya. Ini Zionis. Lalu yang mengatur-ngatur pakaian, mode-mode show, mode-mode pakaian yang ada di Paris itu orang-orangnya Yahudi. Siapa yang menciptakan pakaian-pakaian hippies? Yahudi. Jadi bagaimana itu pakaian laki-laki dicetak supaya celananya itu ceket seperti singset sekali. Dan kenapa itu perempuan juga mempunyai pakaian-pakaian yang kadang-kadang you can see, kadang-kadang terbuka sebagian tempat ada Shanghai dress dan lain-lainnya, itu mereka yang narang. Ini Yahudi, ini Zionis. Jadi mereka menyamar. Jadi sebentar mereka bikin misalnya di hotel, kalau di Bangil ini ada hotel besar misalnya, nanti mereka bikin satu mode show pakaian. Itu mereka punya agen-agen. Nanti dipentaskan di situ beberapa macam pakaian yang orang-orang setempat, misalnya di Timur Tengah, di Kuwait, itu segera mereka terpengaruh oleh pakaian itu dan beli dan pesan dan merusak akhlaknya. Ini di belakang itu di sini. Sebab begitu menarik, pakaian itu cukup menarik sehingga perempuan itu merasa, wah aku nek nganggo iki cukup menarik perhatian saya. Jadi dia beli. Beli itu merusak akhlaknya dan merusak orang yang melihat. Ini akibatnya. Yang kedua, kaum Orientalis. Orientalis itu ada orang-orang barat, dari Prancis, dari Amerika, dari negeri Belanda, dari Belgia, dari seluruh Eropa, itu belajar bahasa Arab atau bahasa Timur. Orient itu bahasa Prancis namanya Timur. Kalau Orientalis orang-orang ahli ketimuran. Nanti mereka itu belajar bahasa Arab lalu mengarang sesuatu tentang apa yang mereka bilang sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam sejarah Nabi itu mereka sisipi racun-racun sehingga kalau umat Islam membaca itu, dia bukan ahlinya, tidak tahu tempat penyakitnya ini, ditelan semuanya. Jadi dia menelan sama racunnya sekali. Seperti Dr. Snock, Orgronya, orang Belanda, Orientalis. Philby juga Orientalis. Dr. Shah. Dan pernah mereka bertemu 30 orang Orientalis mengarang satu buku namanya Ensiklopedia Islam. Di dalamnya buku itu macam-macam memukul Islam.
Namanya judulnya Ensiklopedia Islam. Saya punya itu buku. Itu ensiklopedia itu dibandani oleh Barat, disuruh nerjemahkan ke bahasa Arab. Daripada macam-macam bahasa Jerman dan Inggris, diterjemahkan ke bahasa Arab. Waktu diterjemahkan ke bahasa Arab, dicetak oleh Mesir sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya dapat beli 2 jilid besar-besar. Saya cuma sekedar membuka lembaran-lembarannya, di situ ditulis Azar. Saya buka huruf alif, Azar. Di situ dia bilang, berkata Muhammad bahwa Azar ini bapaknya Ibrahim. Dia salah lihat waktu dia baca Taurat. Dia keseliru, dia ishtabaha alaihi. Dia itu tidak tepat pandangannya. Dia kira itu Azar, sebetulnya Eliezer. Ada 2, ada Azar, ada Eliezer. Dan terus dia komentari panjang-panjangnya. Saya bilang, coba jahatnya. Jadi Nabi itu dianggapnya membaca, padahal Nabi itu dia bilang di situ bahwa Nabi Muhammad keliru tafsir. Waktu dia baca Taurat, dia bilang ini Azar, padahal Eliezer. Dan begitulah isi kitab yang tebal itu yang kita beli dengan ada Eliezer. Dan terus dia komentari panjang-panjangnya. Waktu dia baca Taurat, dia bilang ini Azar, padahal Eliezer. Dan begitulah isi kitab yang tebal itu yang kita beli dengan duit, isinya meracuni kita. Nanti anak-anak seperti anak-anak yang baru keluaran IAIN misalnya atau apa, kalau baca itu, kalau tidak ada yang nonton, ya sesat. Saya waktu pergi ke salah satu bibliotek negeri Arab di Kuwait, saya kasih tahu, dan di Saudi, saya kasih tahu ini ada buku cek, ada banyak kesalahan. Ada satu dosen mengatakan, ya kami sudah pernah melihat beberapa kesalahan. Saya bilang kesalahan-kesalahan yang vital sekali. Ya, mereka baru tahu. Atau sama-sama sudah yang mengerti lah kira-kira. Tapi kalau anak-anak yang baru keluaran pondok, misalnya pesantren yang ibtidai seperti pesantren saya dibangun ini, mungkin nggak ngerti isinya itu. Kalau tidak dituntun atau dibilang jangan baca buku-buku orientalis, gitu saja. Sementara sampai kamu kuat. Orientalis lihai sekali. Dalam cerita Zainab waktu berpisah dengan Zaid bin Harithah, mereka menyebut bagaimana Nabi SAW sudah menaruh cinta kepada istri anak angkatnya ini. Begitu digambarkan sampai seperti cerita roman oleh kaum orientalis. Padahal Nabi tidak pernah melihat Zainab, dan melihat Zainab sejak kecil. Tidak perlu dicintai. Kalau dia ada keinginan untuk kawin dengan Zainab, minta saja waktu Zainab masih perawan. Kenapa dikawinkan sama dia punya anak angkat? Wah, hasil masalahnya itu jahat sekali sudah. Ini orientalis. Berkata seorang pengarang daripada Mesir, Dr. Mustafa Sibai, dia bilang itu kaum orientalis bekerja untuk kaum penjajah negerinya. Jadi seorang Prancis orientalis bekerja untuk jajahannya di Aljazair waktu itu. Seorang Belanda orientalis bekerja untuk jajahannya Indonesia waktu itu. Jadi masing-masing bekerja untuk mempengaruhi umat Islam demi jajahan negaranya ini berjalan terus. Jadi sudah jelas tidak jujur maksudnya kaum orientalis. Jadi kalau buku ini diterjemahkan dari fulan dan fulan Eropa, orang orientalis jangan dibaca, hati-hati, kecuali kalau saudara kuat. Nanti katanya Nabi itu suka kawin, tidak sebut apa alasannya. Tahu-tahu dia bilang Nabi istrinya 9, orang lain dilarang 9. Nanti dimasuk ke situ dalam sejarah Nabi. Saudara-saudara, ini orientalis. Dan begitulah bahaya buku-bukunya. Insya Allah suatu waktu saya akan keluarkan satu risalah tentang Orient dan Orientalisme. Yang ketiga, penjajahan. Penjajahan ini di mana-mana merusak akhlak umat Islam, merusak kepercayaan umat Islam. Sebab penjajahan berhak menentukan apa yang dia maukan. Seperti Belanda dulu, zaman Belanda ya, bukan zaman sekarang.
Zaman Belanda dulu, kalau kita dulu di sekolah Al-Khairiyah membaca fikih, itu sudah ada daripada bagian polisi rahasia. Dia bilang fikih itu tidak boleh dibaca babul jihad. Jadi ada beberapa bab dalam fikih mazhab Syafi'i tidak boleh dibaca. Nah, kita tanya kenapa? Ya sudah, ini ada larangan dari pemerintah. Sebab kalau umat Islam diajari babul jihad, nanti jihad melawan Belanda. Ini pengaruh penjajah waktu itu. Dan itu pengaruh di orang jalankan di mana-mana, negeri-negeri yang di orang jajah, Inggris misalnya di India. Itu tidak boleh orang baca ayat-ayat tertentu. Itu mestinya tidak boleh ditafsirkan ayat-ayat tertentu, sebab itu merugikan negara Inggris. Saudara-saudara, itu kaum penjajah begitu. Karenanya dengan begitu umat Islam banyak ketinggalan. Karena itu umat Islam menuntut kebebasan. Kebebasan artinya kebebasan berpikir. Kamu tidak bebas mengeluarkan pikiranmu, kita bebaskan untuk mengeluarkan kamu punya pikiran. Pokok saudara bisa ngawasi kalau kita umpamanya mau berbuat sesuatu, awas ada apa-apa. Yang penting pikiran jangan disuruh, jangan dibuntongi. Nanti umat Indonesia, umat mana-mana tidak bisa jadi berpikir yang luas. Yang keempat, kaum Marxis. Marxis ini kata-katanya, daya tariknya luar biasa. Sebab dunia ini sudah diraihkan sama Karl Marx, 70% orang yang tidak punya. Kebanyakan orang tidak punya, orang etnot. Dia bawa iming-imingan kepada orang yang tidak punya ini. Pertama dia pergi kepada kaum buruh. Kaum buruh diiming-imingi, tapi dijanji kamu bisa dapat apa yang kami cita-citakan ini kalau kamu berontak terhadap majikanmu. Jadi diajarkan juga kelasan straight, perjuangan kelas. Kelas melawan kelas. Kelas buruh melawan kelas majikan. Atau kelas bawahan melawan kelas atasan. Ini Marxis. Nah ini disadap oleh dunia Islam. Ya seperti mana kita dulu sebelum tahun 65 melihat PKI begitu cepat menjalar dan tersebar karena mereka bisa mengambil kemauan rakyat yang tidak punya ini. Nanti kamu kalau sudah kami yang memerintah jadi begini, itu janji palsu-palsu diberikan kepada yang mau dirayu. Kemudian filsafat-filsafat bodoh. Di dunia ini saudara-saudara banyak filsafat. Ada filsafat yang positif tentang suatu alami, misalnya filsafat Aristoteles. Filsafat-filsafat yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW diwahyukan, itu filsafat-filsafat yang bisa dipertimbangkan tentang alam, apa yang dibalik alam dan lain-lainnya. Tetapi akhir-akhir ini ada banyak filsafat kicisan, nuwun sewu, filsafat bobrok. Seperti dikatakan filsafat manusia ini berketurunan ketek. Ini latar belakangnya jahat. Ini Zionis. Ini Freud. Freud adalah Yahudi. Dia bilang kalau sudah manusia berketurunan hewan seperti ketek ini, maaf, maka akhlaknya sudah tentu mengambil akhlaknya ketek. Akhirnya free sex apa itu melalui jadi keteisme ini ditarik urat katanya yang asli. Wa akhiru da'wahum, orang sudah jadi betul-betul ketek. Maaf. Ketek dalam praktek, bukan ketek betul. Kata manusianya saya tetap manusia. Walayahillah. Kemudian paham sekularisme. Ini yang paling berat. Paham menanggalkan baju agama daripada seorang manusia. Paling berbahaya. Tanyalah kepada saya dari mana sumbernya ini. Saya jawab sumbernya Yahudi. Sebab Yahudi itu satu-satunya umat yang berpegangan pada agamanya, dia sendiri. Kemudian mereka itu hidup tertekan. Di waktu kaum gereja memimpin di Eropa di abad pertengahan, itu Yahudi tertekan, tidak bisa hidup, digencet dan digenjot
Di mana-mana Yahudi itu disebeti di buku, gak dapat kesempatan gitu. Timbul pikiran sekularisme. Berikanlah apa untuk kaisar kepada kaisar dan untuk Allah kepada Allah. Berikan segala sesuatu itu sendiri-sendiri, jangan dicampur adukkan. Mereka kepingin supaya agama Kristen ini tidak berkuasa lagi. Sebab itu waktu tiap negara berkuasa Kristen. Jadi negara teokrasi. Seperti negara-negara Paus. Itu Yahudi ngerong-rong sampai akhirnya orang-orang berpikir Eropa setuju. Akhirnya agamanya ditaruh di rak di atas gereja. Dan dia orang jalan dalam memerintah tidak pakai agama. Pakai akal tok. Sampai sekarang. Tapi mereka waktu itu punya alasan. Apa sebab sampai diturun? So, mereka punya alasan kuat untuk memencilkan Bible dan Injil ini. Lantas Taurat tok di hati mereka. Memang mereka tidak minta orang banyak menganut Taurat. So, katanya kalau banyak orang masuk agama Yahudi, nanti banyak orang masuk surga. Jangan sudah biar surga untuk kita. Ya, orang tidak mau orang masuk Yahudi, kecuali kalau sudah terpaksa. Dan tidak semua orang diterima masuk Yahudi. Tetapi yang masuk Kristen harus dilumerkan, dilunturkan Kristennya itu. Atau dipisahkan antara Kristen dengan orang yang memerintah. Ada alasan. Alasannya sebab agama Kristen dan tindak tanduk kaum Kristen waktu itu menentang ilmu pengetahuan. Jadi semua orang yang sarjana dikejar-kejar, seperti Galilei dan lain-lainnya, itu diganyang habis-habisan. Akhirnya saudara-saudara, mereka sudah bisa menempatkan agama ini di tempat terpencil yang dijijiki orang. Lagi pula Kristen, agama Bible yang ada waktu itu dan sampai sekarang, tidak ada doktrina tentang bagaimana memimpin negara. Jelas tidak ada ajaran. Bagaimana saudara mengatur aturan damai, aturan jihad, aturan apa? Tidak ada. Jadi cuma sekedar nasihat-nasihat, lalu cerita-cerita dan lain sebagainya. Dapat jalan, akhirnya dipencilkan. Lalu dipencilkan ini sekaligus diiras-iraskan kena Islamnya sekali. Islam juga harus dijauhkan dari negara. Dan ini diikuti dan dituruti oleh orang-orang di Timur Tengah. Di Turki misalnya, sekular. Negara kami negara akal, negara ilmu. Ikut pada Yahudi. Lantas akhirnya mereka tetap membebek kepada Yahudi. Negara Arab yang sekular tetap membebek kepada Yahudi. Lantas begitu mereka dalam keadaan lupa daratan menangnya sekularisme di mana-mana ini, padahal ini tidak bisa dipraktekkan dalam Islam. Islam itu agama sama ibadat itu tidak bisa, ibadat sama mencari duit apa itu satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam ajaran Islam, agama itu satu dalam segala kehidupan manusia, masuk agamanya. Jadi berjihad agama, mencari nafkah agama, ibadah. Jadi kawin ibadah, bagaimana bisa dipisahkan? Tidak bisa disekularkan. Tapi mereka paksakan sekularisme. Akhirnya terjadilah paham sekularisme ini di situ. Dan akhirnya yang rugi juga umat Islam sendiri di sana. Jadi yang meneriakkan sekularisme sebetulnya tidak mengerti agama Islam. Atau dia pura-pura tidak ngerti, tetapi dia membeu kepada barat. Jadi tiap orang yang meneriakkan sekularisme, sampean bisa catat bahwa orang ini tidak mengerti agama Islam. Dan yang mau memisahkan politik dengan agama Islam ini juga tidak mengerti. Politik tidak mengerti agama Islam. Ini jelas. Saudara-saudara, karena itu sumbernya Yahudi juga. Jadi Yahudi berhasil menjatuhkan lawannya, salib waktu itu. Nah, sesudah salib jatuh, baru dia orang mulai garap Islam. Mengajak sisa-sisa pretelan kaum salib ini untuk menggasak Islam. Jadi sampai sekarang rong-rongan ini berjalan terus. Yang ketujuh, kaum kebarat-baratan. Orang yang sok kebarat-baratan, orang yang sok model mau Eropa-Eropaan, mau barat-baratan,
Ini juga orang-orang agamanya sendiri, agama Islam. Secara disadari atau tidak disadari. Seorang yang ke barat-baratan itu hanya memakai banyak dalih. Wah, ya kita perlu modernisasi. Kita mesti hidup modern. Dia kira hidup modern itu harus kita juga pakai desi, pakai sendok garpu, pakai minum seperti orang barat, pakai toast, pakai perempuan dikeluarkan duduk sama laki-laki yang bukan mahram, dan seterusnya dan seterusnya. Pakai dansa-dansaan bagi itu. Dia kira itu hidup. Sebetulnya kalau mau maju bukan di situ yang mesti kita ambil. Ilmunya cari Kalau kita sudah mencari ilmu, kita sudah maju. Walaupun saudara pakai kelompengan, kalau saudara sarjana, ya sarjana. Jadi mestinya yang diambil ini ilmunya, bukan akhlaknya barat, bukan kebudayaannya. Karena westernisasi ini berjalan, pembaratan, maka semua ini mesti bernafaskan barat. Jadi barat itu kita superiorkan seperti Tuhan. Jadi segala persoalan problema, buku barat ada resepnya. Jadi kalau ada kelaparan di Indonesia misalnya atau di India, coba tanya PBB barat. Kita tidak bisa mencatat sendiri. Kita sudah diloyokan, kita punya otak. Kita tidak bisa mencatat. Harus pergi ke sana. Ini namanya kaum kebarat-baratan. Dan ini banyak di mana-mana. Yang paling banyak sekarang di Timur Tengah, di Mesir, di Syria, orang seperti mau barat-baratan atau Soviet-Sovietan, Timur-Timuran. Tapi sama itu semuanya, termasuk umat Barat. Yang ketujuh, yang kedelapan, pemuda yang gagal. Mudah-mudahan di masyarakat kita tidak banyak pemuda yang gagal. Ini pemuda ada yang sukses. Ya sudah memang sunnatullah di dunia, ada yang sukses, ada yang gagal. Yang gagal ini biasanya merongrong dia punya pemuda sebaya. Jadi pemuda muslim umumnya diganyang dan dirongrong oleh pemuda muslim yang gagal. Dan kegagalan ini adalah sebabnya barat dan kebarat-baratan, atau Zionis, atau Marxis dan sebagainya. Berapa pemuda muslim menjadi sosialis Marxis? Terus dia berpaham lain, akhirnya dia gagal mewujudkan teorinya, umatnya diganyang. Jadi ganyangan kepada Islam dan umatnya juga antara lain dari pemuda-pemuda yang gagal. Hati-hati ada pemuda gagal. Kalau gagal kita mesti tarik dia untuk maju terus supaya dia tidak gagal. Cari kerja gagal, lalu dianggap wah sudah putus asa, gagal. Dia masukkan mengorbitkan diri dengan kaum gagal. Kaum hipis ini adalah umumnya kaum gagal. Karena itu mereka sudah memberandal daripada masyarakatnya, mewujudkan segala yang merusak masyarakat itu. 9, kaum zending, kaum penginjil juga ngerongrong. Kita tidak bisa nutup-nutupi ini, saudara-saudara. Kita dengan terang-terangan saja kita dirongrong oleh mereka. Sebetulnya kita dirongrong oleh mereka dengan macam-macam, dengan dalih iming-imingan, dengan dalih duit, dengan saya pernah sebutkan salah satu SDM Press di daerah Jember yang di situ anak-anaknya didaftar sepisah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, secara cashless, diam-diam anaknya orang didaftar, dicatat nama-namanya di Amerika sana. Akhirnya dapat kartu anggota, pakai namanya, pakai potretnya, isinya pemuda sumbangan bonds untuk pemuda Kristen sedunia. Nah ini kan namanya menyopek ini, saudara-saudara. Jadi tidak suci. Ini juga dikasih dirongrong di situ, lalu dibelikan sepatu kalau hari raya. Itu maksudnya supaya dikristenkan. Dan nanti akan kira-kira ada berapa puluh dalih lagi. Kita yang tahu-tahu, yang tidak tahu. Ini namanya rongrongan. Dan kita mesti akui ini benar. Nah, kita bisa menjawab atau menggagalkan rongrongan itu takdir Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang ke-10, kaum munafik. Munafik ini orang hidup, maunya hidup di mana-mana. Mau cocok dengan segala-galanya.
Jadi mau cocok, waktu Jepang dia mau hidup sama Jepang dan terpuji oleh Jepang. Waktu zaman komunis dia juga mau kemudian hidup sama komunis dan terpuji oleh kaum komunis sebagai pahlawan nasional. Lalu dengan kaum sekarang juga kepingin terpuji. Jadi dia ini tidak punya satu pendirian yang cocok. Yang mana yang betul? Hidupmu waktu Jepang, hidupmu waktu sekarang, apa hidupmu waktu lain-lain pemerintahan ini? Ini orang tidak bisa saudara tanyai. Nanti saudara tanyai yang mana yang saudara anggap benar? Tidak bisa. Sebab dia berbeda pendapat. Waktu itu pendapatnya begini, waktu itu pendapatnya begini. Pada saat-saat tertentu dia anggap kerjasama dengan komunis itu adalah wajib. Pada saat sesudah komunis ditumpas, dia ikut anti-kom. Orang-orang ini juga termasuk perongrong Islam dan umatnya. Mengganggu. Karena itu kaum munafik sudah disisihkan oleh Allah bersama kaum kafir. Dalam satu ayat Allah menyebut cuma dua, kaum kafir dan mukmin. Mana munafiknya? Munafiknya pada yang kafir. Begitu saudara. Kemudian alinea yang kedua. Alinea yang kedua Allah SWT telah mewujudkan di Pakistan salah seorang otak daripada gerakan Islam di sana. Namanya Dr. Muhammad Iqbal, seorang penyair dan orang ahli fikir. Antara lain saya petikkan kalimat-kalimatnya sebagai berikut. Inna karisatal muslimina fi hadzal 'asr annahum yahmiluna al-qulub wa la ya'rifuna al-mahbub. Innahum yamlikuna maddatal hubb wa la ya'rifuna man yushghilunaha bih wa yuwajjihunaha ilayhi. Di antara malapetaka yang menimpa kaum muslimin dewasa ini adalah bahwa mereka memiliki atau kurung menggembol hati, tetapi tidak mengetahui siapakah yang harus dikasihi dengan hati itu. Mereka mengetahui arti kata cinta dan materi, jadi pokok materi cinta itu semua mengerti, tetapi tidak mengerti kepada siapa mereka harus pergunakan kecintaan itu. Dan terhadap apakah mereka harus mengarahkan kasih sayang itu. Ini musibah. Ini celaka namanya. Orang punya hati yang merupakan tempat cinta dan kasih, dia tidak tahu menggunakan kemana yang diletakkan kasih sayangnya ini. Nah, kalau orang sudah tidak tahu menaruh di mana, tidak tahu meletakkan sayang dan kasihnya, orang ini sering keliru. Nanti meletakkan kasih sayangnya kepada sesuatu yang keliru. Orang misalnya harus sayang kepada anak, dia tidak tahu menggunakan ini. Akhirnya kepada yang bukan-bukanlah dia kasih sayang. Orang yang mesti sayang kepada Allah, al-hubbu lillah wal bughdu fillah, tidak tahu itu. Akhirnya dia sayang karena dunia dan benci orang karena dunia. Sudah keliru. Karena kekeliruan-kekeliruan semacam ini, saudara-saudara, maka kehidupan kita tidak stabil. Ini secara tidak langsung merupakan rongrongan. Tapi Islam ini harus stabil. Umatnya harus genah hidup. Tahu di mana meletakkan cintanya kepada Allah. Kemudian kepada sesamanya, Muslim. Sudah gandean saja ini. Allah nomor satu, dan kepada sesamanya Muslim. Apakah orang yang Muslim yang boleh saudara cintai? Kalau saudara cintai dia, nasihati, itu juga cinta. Sudah jelas. Unsur akhaka waliman atau mazluman. Saudara yang Muslim harus kamu bantu, baik dia zalim apa dia mazlum, baik dia menganiaya atau dianiaya, saudara bantu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau itu Muslim dianiaya kita harus membantu dia, itu kami sudah paham. Tetapi bagaimana kami akan membantu dia waktu dia menganiaya? Nabi menjawab, cegahlah dia supaya tidak menganiaya. Itu sudah membantu. Jadi kalau saudara tahu saya akan menganiaya diri saya, bagaimana? Saya umpamanya undang-undang orang untuk duduk main judi. Itu saudara mesti cegah saya bakal zalim kepada diri saya. Ini orang saya belum nafsa, saudara mesti datang, jangan, buyar, tidak boleh. Ini membantu saya. Dan Muslim itu namanya cinta. Ini cinta diperintahkan oleh Allah.
Allah. Kita mesti tahu meletakkan cinta di mana dengan hati yang ada pada kita. Dan arti kata cinta yang sebenarnya yang sudah kita jelas mengerti. Kalau tidak begitu berarti kita akan mencintai sesuatu di luar real yang sebenarnya. Dan akan merupakan satu prinsip. Dan prinsip tidak akan membantu menstabilkan umat Islam. Saudara-saudara, beginilah isi diktat yang ke-51 dengan komentar-komentarnya. Semoga saudara sudah paham jelas. Dan kalau belum jelas, saudara boleh tanya pada majelis yang akan datang kalau kita insya Allah sama-sama panjang umur berada di tempat yang baik ini. Dan jangan ada yang salah paham dan salah terima hal ini. Saya cuma bermaksud mengungkapkan Islam dan segala segi-seginya. Hukumnya di dalam beberapa masalah sudah kita sebut. Dan persoalan-persoalan seperti ini juga perlu saudara ketahui. Setidak-tidaknya mengetahui siapa lawan, siapa kawan. Memang ini perjuangan. Tidak apa-apa. Jangan ada orang ragu. Jangan ada lawan pun mesti mengerti hal ini. Kalau dia memang menempatkan diri di lawan, dia mesti tahu bahwa ini lawan. Dia benar ini. Harus begitu, sportif. Tidak menjadi soal. Saudara-saudara, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita bersama-sama membaca lebih dahulu Fatihah untuk keberesan segala ehwalnya kaum muslimin sedunia dan selamatnya kita semua di dunia sampai akhirat. Islam Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna wa'annana asrabna ala lama asrabna أبرم علينا توبة نغفر لكل حوبة وانصر لنا العواد وآمن الغوادي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهل إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صيغة أو ضمة والمسلمين